Dalam hidup kami hanyalah untuk menyembah-Mu. Kami ini mesbah doa, mesbah menyembah. Jangan biarkan kami sendiri bersama keluarga kami. Kami ingin melayani Tuhan sampai akhir hayat kami. Ciptakan suasana itu dalam setiap rumah, ya Tuhan tercinta. Sampaikan sabda-Mu, sembunyikan hamba-hamba-Mu di balik salib Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Hari ini kita akan belajar tentang keluarga. Tapi sebelumnya ini akhir pekan. Jadi jangan lupa besok ibadah online ya. Di tempat kami namanya gms.church. Dan kalau Anda belum subscribe di YouTube kami ini, silahkan supaya menjadi berkat buat Anda senantiasa. Hari ini judulnya adalah Bahagia Keluarga Kristen. Saya tambahi satu subtema. Subtitlenya begini, 2 racun, 3 sempurna. Apa maksudnya? Ada 2 racun yang harus dihindari kalau family mau happy. Tapi 3 sempurna ini asal ada 1 aja, pasti cepat lambat 3-3-nya ada. Nggak ada keluarga sempurna, saya mengerti. Saya tahu, semua keluarga pasti ada kekurangannya, termasuk keluarga hamba Tuhan sekalipun. Tapi asal ada 3 hal ini dalam keluarga itu akan bertumbuh dan sempurna di mata Kristus. Jadi ada ternyata keluarga sempurna itu, yaitu keluarga yang bertumbuh, keluarga yang semakin taat, keluarga yang semakin besar kasihnya. Bahagia keluarga Kristen, 2 racun, 3 sempurna, Kolose 3 ayat 5-17. Judulnya di sini manusia baru. Rasul Paulus menulisnya kepada jemaat di Kolose. Yang nanti di bawah lagi yang kita tidak bahas hari ini adalah hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Jadi Paulus memang konteksnya keluarga. Ayat 5. Di Lembaga Alkitab Indonesia, Alkitab di tangan kita ini, judulnya Manusia Baru. Mari kita baca dari situ ya. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi dosa berat. Semuanya itu mendatangkan apa? Murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Berhenti di sana. Demi kebahagiaan dan keutuhan keluarga kita masing-masing, anggota keluarga terdiri dari papa, mama, dan anak-anak pula. Gak punya anak pun, kalau itu suami istri, di mata Tuhan tetap utuh satu family. Pokoknya, kalau kita anggota keluarga seseorang, kita mengambil peran, tidak boleh egois hidup bagi diri sendiri. Termasuk dosa tersembunyi, hidden sins, seperti percabulan, hawa nafsu. Kadang-kadang kita berkata, tubuh ya tubuhku, badan ya badanku. Gua mau apa kan terserah gua, asal orang lain gak tahu. Gak bisa begitu. Tahukah Anda semua dosa kecanduan itu berhubungan dengan the rest of the family? Karena itu, bayarlah harga untuk kebahagiaan, bayarlah harganya untuk rencana Allah. Kasih Tuhan itu free, rancangannya ada harga yang harus kita bayar. Supaya kita berjalan dalam rencana Tuhan, harus ada ketaatan karena Tuhan tidak pernah memaksa. Itulah sebabnya bayarlah semua harga untuk menghindari 1, racun pertama, dosa seks. Dosa seks itu di sini bukan hanya perzinahan, kenajisan semua, tapi percabulan juga, masturbasi, pornografi, segala bentuk kompromi. Karena barang siapa melakukan dosa seks, baik dengan seorang manusia lain, ya kan, dengan lawan jenis, atau lebih ngeri lagi dengan sesama jenis, atau diri sendiri, solo istilahnya, tidak ada orang lain terlibat kecuali dirinya. Apapun itu juga, siapa yang melakukan dosa itu, sang pendosa akan terisolasi di dalam hatinya. Teralienasi, alienated. Artinya, dia akan segera sesudah dia berdosa dan jatuh dalam kubangan, emosinya akan terputus, dia akan putus batin dengan sisa keluarganya, dengan semua yang lainnya. Akan ada sesuatu yang patah, bukan hanya dalam hubungan dengan Allah, tapi hubungan dengan anggota keluarga yang lain. Terlebih lagi kalau itu kepala keluarga.
Karena itu jangan main-main. Tubuhmu adalah bait suci. Persembahkan sebagai persembahan yang benar, persembahan yang hidup dan berkenan kepada Allah. Badan kita ini bukan milik kita sendiri. Tubuh kita adalah bait Allah, artinya hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Bukan hanya itu, tapi kita ini hidup selalu dalam community. Komunitas yang paling kecil, unit paling rendah adalah family. Unit yang paling sederhana itu keluarga. Apa yang kita lakukan kepada badan kita, entah itu narkoba, rokok termasuk, nikotin, apapun juga yang sifatnya candu, atau yang merusak tubuh, merusak jiwa, itu merusak keluarga. Jangan pernah berkata, urusan gua. Selalu ada hubungannya, karena Alkitab berkata dia mendatangkan murka. When you play with this sin, you jeopardize your whole entire family and loved ones. Kalau kita bermain-main dengan dosa ini, kita sedang mempertaruhkan seluruh family. Mau nggak mau, sesuatu terjadi di dalam alam rohani. Pasti ada peperangan yang eskalasi. Peperangan rohani yang nggak perlu terjadi. Ya, itulah sebabnya dibutuhkan lebih banyak terang di dalam setiap family. Kalau bisa semakin sedikit kegelapan. Dengan satu orang jatuh, kegelapan semakin bercokol di sana. Bisa nggak dimenangkan kembali? Bisa nggak dikalahkan? Bisa nggak kutuknya dicabut? Bisakah terjadi pengampunan? Of course, tentu bisa. Darah Yesus bisa menghapus apa saja semua noda. Tapi peperangannya pasti bertambah. Karena kita menabur yang salah. Be careful ya. Malah menurut saya ya, kalau orang jatuh di area kebiasaan buruk, tersembunyi lagi, orang itu seharusnya minta maaf sama the rest of the family. Karena badannya bukan miliknya, tapi milik seluruh keluarganya. Tahukah bahwa kita adalah pintu masuk setan? Kita juga bisa jadi tentunya pintu masuk Tuhan. Makanya Paulus bilang apa? Ketika Paulus bicara sama kepala penjara di Filipi itu, yang dibebaskan, terjadi goncangan, lalu dia baptiskan, dia berkata, barang siapa percaya kepada Tuhan, jikalau satu aja terima Yesus dalam satu keluarga, seisi rumah tangganya akan diselamatkan. Kita ini pintu masuk Tuhan atau pintu masuk setan? Pilihlah hari ini. Hindari dosa seks. Racun pertama, jangan main-main di sana. Apalagi kalau perselingkuhan. Apalagi kalau ada simpanan. Ya nggak ada dosa besar, dosa kecil, semua dosa sama saja. Konsekuensinya yang berbeda. Kalau melibatkan orang lain, ya pasti ada orang lain yang dirugikan. Tentunya ada pemberesan yang lebih besar. Tapi di mata Tuhan, semua dosa adalah kejatuhan. Tapi kita diberi Roh Kudus. Nah sekarang saya ngomong begini bukan supaya membuat Anda tertuduh, tapi memberi jalan keluar. Ini solusinya. Minta maaf sama Tuhan Yesus. Akui dosamu. 1 Yohanes pasal 1. Barang siapa mengaku dosanya, Allah itu setia dan adil pula. Dia akan mengampuni kita dari segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Kita punya satu perantara. Kita dengar firman Tuhan supaya jangan jatuh dalam dosa. Tapi kalau kita jatuh dalam dosa, kita punya seorang pembela. Asal sana bertobat sungguh-sungguh, asal kita menyesal. Dan kita mengakui dosa kita, kita minta tolong sama Roh Kudus, Dia akan bebaskan kita. Jadi kabar baiknya dari saat teduh ini, there is a way out. Tapi firman ini juga berbicara kepada kita yang selama ini mungkin tidak menganggap ini serius. Kita kira di dunia yang individualistis ini, kita mengira apa yang kulakukan pada diriku sendiri itu urusanku. Ternyata salah. Ternyata kebenarannya begini, ada hukum rohani. Lanjut ayat 8. Racun kedua saya beritahukan. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ini satu jenis semua. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Kristus, gambar kaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tidak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Racun kedua, hindari apapun harganya, namanya dosa lidah. Wah, ini koleksinya di ayat 8 jelas sekali. Ditambahi lagi di ayat 11.
tentang tidak ada orang Yahudi, Yunani, orang bersunat, tidak bersunat, barbar, skit, budak, merdeka, dari dusta sampai rasisme, kata-kata yang sifatnya prejudisme, diskriminasi, kata-kata yang melukai, bunuh karakter, fitnah, gosip. Dosa lidah itu beda dengan dosa seks yang saya sebutkan tadi. Barang siapa melakukan percabulan, dia berdosa terhadap tubuhnya sendiri. Gambar dirinya kan rusak. Gambar diri sendiri tidak akan pernah pulih selama terus main-main dengan dosa itu. Tapi lidah biasanya merusak gambar diri orang lain. Dosa lidah itu bisa mengundang awan kelabu di dalam keluarga kita. Dosa lidah itu membawa atmosfer, bisa mengubah atmosfer yang baik-baik jadi negatif. Jadi keruh, jadi suasana nggak enak. Karena itu hindari kata-kata amarah, kata-kata kotor, geram, kejahatan. Ada suami istri yang dikit-dikit bertengkar, cekcok, tidak besar, sudah sebut cerai. Kalau Tuhan tidak pernah pesankan perkataan itu, Anda ucapkan, tidak ada berkat Tuhan di dalamnya. Jangan paksa Tuhan berkati apa yang salah. Sehingga Anda bertanya-tanya, kenapa ya? Pernikahan saya kok susah? Lalu kecewa sama Allah. Bukan. Bagaimana Allah bisa memberkati sesuatu yang Allah perintahkan jangan. Tuhan tidak pesan ini kita lakukan, lalu kita paksa Tuhan berkati. Jangan kecewa sama Tuhan. Berhentilah mengucapkan kata-kata yang mendukakan Roh Kudus di dalam rumah. Dikit-dikit cerai, dikit-dikit ngomong aku sudah mau berpisah sama kamu. Lalu nanti muncul lagi perkataan-perkataan yang sangat menyakitkan. Aku menyesal kawin sama kamu. Tuhan sembuhkan, kita lukai. Baru dibalut, langsung berdarah-darah lagi. Hentikan. Jangan izinkan setan bekerja terus di dalam rumah tanggamu. Dosa lidah ini juga bisa dikoreksi dengan lidah yang benar. Jadi kalau Anda mengucapkan sesuatu kata-kata, dicabut memang susah. Ya, mengutarakan sesuatu itu gampang, tapi sesudah itu orang yang mendengarnya, yang Anda lukai dengan perkataan itu akan susah melupakannya. Tapi tetap bagaimanapun juga dengan pertolongan Roh Kudus, asal ada pertobatan yang sungguh-sungguh, Tuhan akan urapi perkataanmu untuk memutarbalikkan atmosfer yang salah yang sudah terjadi. Ucapkan kata-kata di opposite spirit, roh yang berlawanan, munculkan lewat pengakuan iman, kata-kata yang positif yang membangun, terutama kata-kata firman Allah. Itu dia, ucapkan itu. Lama-lama nanti, perkataan burukmu masa lalu, perkataan negatif yang tidak diulang lagi, itu akan runtuh kuasanya. Seperti borok yang sudah kering. Masih ada goresannya, tapi sudah tidak ada nanahnya. Dipegang udah gak sakit, karena sudah tidak basah. Ya, saya punya seorang teman, waktu saya kecil, wah boroknya gak pernah kering. Ternyata baru mau kering, langsung dicowel lagi. Baru mau kering, pakai kukunya sampai infeksi. Berhenti lukai diri sendiri. Anda berharga, keluarga Anda dicinta. Dan Tuhan mengandungkan berkat di dalam familymu. Rancangan damai sejahtera, rencana pengharapan di masa depan. Jangan digaruk terus di luka lama. Sekarang pakai antiseptiknya Tuhan Yesus. Pakai kata-kata yang menyembuhkan, healing words. Faithful words, firman yang penuh dengan, perkataan yang penuh dengan firman. Kind words, kata-kata yang baik. Kata-kata yang saleh, kata-kata yang baik hati, kata-kata yang membangun. Yang dengar aja bisa adem gitu di dada. Dengan kata-kata pula, kata-kata salah diputarbalikkan. Percayalah, ada kuasa di mulut kita. Tuhan kasih firman di lidah bibir setiap orang yang mau memberkati keluarganya sendiri. Ayat yang ke-12. Kita mulai masuk ke 3 sempurna ya. Catat. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Katakan gini sekarang. Keluargaku dipilih Allah dan dikuduskan serta dikasihinya. Katakan, keluarga saya dipilih Allah. Yes, dikuduskan dan dikasihinya. Sekali lagi, keluarga saya dipilih Allah. Dikuduskan dan dikasihinya. Itu dia, healing words. Kalimat kesembuhan. 3 sempurna demikian. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati,
kelemah lembutan, dan kesabaran. Betapa indah ya, kenakanlah belas kasihan. 3 sempurna, yang satu ini gizi sorga buat setiap family. Catat, belas kasihan dari Tuhan. Selalu selaras dengan belas kasihan. Apapun yang Anda katakan dan lakukan, ini standarnya, ini SOP, standard of procedure-nya Tuhan Yesus. Selalu berkaca, bercermin dengan image, gambar kaliknya ini. Pokoknya apapun yang kita lakukan, selalu timbang dengan ini, selalu disensor sama ini. Ini dari belas kasihan atau dari benci? Kalau dari belas kasih, bunyinya gini, kasih, damai sejahtera, sukacita, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri, maksudnya kesetiaan. Tapi kalau dari benci, bunyinya gini, benci, kebencian. Bukannya sukacita, damai sejahtera, kesedihan, damai sejahtera, kepanikan, kegelisahan. Bukan kebaikan, kejahatan. Bukan kesabaran, kemarahan. Lawan katanya aja, bukan kesetiaan, pasti ada perselingkuhan. Bukan penguasaan diri, pasti ada lepas kendali. Buah roh kalau dibalik, itu buah roh setan. Karena itu kalau Anda selalu SOP-nya belas kasihan, tidak bisa tidak. Kalau Allah yang memesankan itu, ada berkat Allah di dalamnya. Kalau Allah tidak memesankan kebencian, Anda benci, tidak ada berkat di situ. Karena Allah tidak suruh. Jangan suruh Tuhan bayar sesuatu yang Tuhan tidak beli. Tuhan beli di kayu salib itu bukan hanya nyawa kita supaya jangan masuk neraka, alias masuk surga, nama kita tertulis dalam kitab kehidupan, tapi yang Tuhan beli di kayu salib adalah buah roh di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah beli di atas sana lunasi untuk roh jahat. Dia lunasi untuk apa yang Roh Kudus punya di dalam kehidupan Anda dan saya. Supaya kita bisa jadi orang yang setia, supaya bisa mengerti kasih. Karena itu, taburlah belas kasihan dari Tuhan. Oleh karena itu, tapi Anda mungkin berkata, tapi susah pastor, susah saya untuk mengasihi. Siapa suruh Anda mengasihi dengan kasihmu? Sumbernya itu Yesus. Karena itu, di sini Paulus jelaskan di kata pertama, kenakanlah. Jadi, itu baju, itu bukan milikmu. Sesuatu yang foreign, sesuatu yang asing, bukan dari badanmu, bukan orisinil dari dirimu, tapi dari seseorang yang lain, yang meminjamkan kepada Anda. Kasih itu dipinjamkan. Kasih itu diberikan untuk Anda cuma-cuma, dan minta sama Tuhan memberimu kasih untuk orang lain, bahkan yang membenci Anda, atau yang Anda benci sekaligus. Kenakanlah belas kasihan, berarti belas kasihan itu dari Tuhan. Kalau kita nggak tahan, kita selalu berdoa dulu dan berkata, doa itu kan mengisap susu sorga. Dan kita bisa berkata, Tuhan aku nggak mampu mengasihi suamiku yang pernah selingkuh. Tapi, seperti Yesus gitu loh doanya. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Lalu Yesus dikuatkan oleh malaikat. Sekalipun peluhnya menjadi darah. Dia bergumul loh ya. Katakan, tetapi biar kehendakmu yang jadi, beriku kekuatan dan belas kasihan dari Tuhan untuk bisa mengasihi suamiku. Pinjamkan roti ya Tuhan, ku berikan orang yang mengetuk pintuku, sekalipun dia tidak layak untuk dibantu. Kenakanlah, it's not from you, it's from Him. Makanya penting kita fellowship dengan Tuhan Yesus, penting baca firman, penting soaking di dalam hadirat Allah. Karena bukan kita yang punya, Dia yang punya. Kita ini miskin adanya, tidak miliki apa-apa. Hendaknya kita menyadari bahwa kita ini miskin di hadapan Allah. Belas kasihan juga artinya gini loh, kalau saya main dengan kata-kata ya. Jangan balas, tapi belas. Saya itu untuk bisa ingat firman. Belas kasihan, kenakanlah belas kasihan. Saya bisa trik otak saya sendiri untuk bisa mengerti. Belas-belas, saya main bahasa. Jangan balas. Saya selalu milih belas. Saya selalu memilih untuk mengasihi orang yang sama belasan kali per hari. Sekalipun dia tidak layak menerima. Itulah artinya belas kasih. Jangan merasa diri sudah punya belas kasihan kalau belum mengasihi orang yang sama belasan kali sehari. Atas kesalahan yang sama. Ya pastor ngomong gini mudah, lebih susah jadi orang membenci. Percaya nggak? Sesusah-susah mengasihi, lebih susah jadi orang yang membenci. So, you choose. I choose to be happy. I prefer my family would be happy. Karena itu saya harus menjadi makhluk kasih, bukan makhluk benci. Karena firman Tuhan berkata, buahnya kasih itu sukacita. Enak kan? Damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Wow, 3 aja, sebut aja kasih, damai sejahtera, sukacita.
enak sekali daripada kalau benci. Itu berarti kegelisahan dan kedukaan. Saya tidak mau itu. Saya mau ikut Yesus. Yang kedua, ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Ampunilah. Sama seperti comparison-nya ke Tuhan. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Ampuni karena Dia telah mengampuni dulu. Kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Sempurna 2, catat. Pengampunan setiap kali. Makanya ayat 13 tertulis, dan ampunilah seorang kan yang lain. Sabar saja nggak cukup. Kalau di hatinya masih dendam. Itu bukan sabar. Itu nahan namanya. Menahan. Itu menumpuk-numpuk jadi stres di dalam kita kalau nggak jadi penyakit. Tinggal bom waktu. Karena itu Paulus pintar sekali secara rohani, ilham Kristus ada atasnya. Sabarlah kamu dan ampunilah. Supaya kamu jangan meledak. Dan supaya jangan jadi penyakit di dalam dirimu. Pengampunan setiap kali, kenapa? Penat, kan tentunya kita semua ingat klise dan klasik sekali pengajaran Yesus kalau mengampuni orang itu berapa kali berapa? Sehari? 7 kali 70 kali. Mana ada orang gini loh, yang ngampuni capek kan? Yang buat salah juga capek loh. Mana ada orang dalam satu hari melakukan kesalahan yang sama 7 kali 70. Itu 490 kali. Orang itu masa nggak tidur? Masa nggak ke WC? Maksudnya di situ bukan hitung-hitungan. Justru itulah poinnya. Kalau ngampuni itu jangan perhitungan sama Tuhan. Jangan jadi seorang yang suka menyimpan dendam. Jangan jadi seorang perasa penyimpan kesalahan orang lain. Karena Tuhan berkata sama kita, janjinya damai sejahtera, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Nggak bisa damai hidup kalau ada dendam. Nggak bisa damai hidup kalau kepahitan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Untuk itu ampunilah. Kenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. 7 kali 70 itu artinya jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Karena Tuhan sama kita juga nggak perhitungan loh. Kalau perhitungan, kayaknya kita defisit mengampuni. Lebih sering Tuhan ngampuni kita, hayo jujur, daripada kita ngampuni orang lain. Jadi kita ini hutang. Jangan-jangan hutang darah harus masuk neraka. Tuhan bebaskan cuma-cuma. Jangan sampai kita cekik hamba yang berhutang sama kita, padahal kita juga berhutang pada raja. 7 kali 70 itu artinya jangan perhitungan. Jangan jadi orang yang suka dendam dan menyimpan. Tetapi pengampunan itu juga mengundang kesabaran Allah atas hidup kita. Makanya dikatakan di sini sabarlah, lalu ampunilah. Berarti orang yang mengampuni itu, percaya nggak? Tuhan itu panjang sabar, maha sabar. Namun demikian Tuhan lebih sabar kepada orang yang suka mengampuni daripada orang yang tidak mengampuni. Karena Tuhan berkata, kalau kamu nggak ampuni, Bapa juga nggak akan mengampuni. Yesus ngomong gitu, ajarkan gitu waktu ajarkan doa Bapa kami. Kalau kamu nggak ampuni, aku akan serahkan kamu ke algojo yang lebih kuat dari kamu. Jadi ternyata sekalipun Tuhan itu maha sabar, Tuhan tidak sama level sabarnya dengan semua orang. Sama orang berdosa Tuhan sabar. Makanya kelihatan orang berdosa kita harapkan dia mati aja. Dia masih hidup 20 tahun. Katakanlah contohnya. Ya. Karena Tuhan menghendaki bukan kematian orang fasik tapi pertobatannya. Tapi sama orang tertentu Tuhan jauh lebih sabar karena mereka suka mengampuni. Tahu nggak kesabaran itu mengundang kesabaran Allah atas hidupmu. Selain itu dia juga beli waktu pengampunan itu membeli waktu sorga untuk keluarga Anda agar sempurna. Nggak ada keluarga yang sempurna. Pasti ada gesekan, pasti ada kesalahan. Tapi waktu kita mengampuni dan saling mengampuni, seperti terjadi pos di keluarga ini secara rohani. Sehingga Tuhan merancangkan plan B jikalau plan A gagal. Dan keluarga itu dengan saling mengampuni, keluarga tersebut membeli waktu sorgawi agar disempurnakan oleh Allah. Entah diher lagi, tapi lain kali akan sukses karena kali ini dia bisa ngampuni. Berarti dia menerima kekuatan baru. Berarti dia berjalan dalam ketaatan. Ya. Nah hanya itu, tapi ketika mereka saling mengampuni itu, keluarga ini seolah-olah sempurna di mata Allah. Sekalipun mereka berbuat salah, asal mereka saling memaafkan, langsung di mata Tuhan sempurna.
Seperti waktu Yesus berkata sudah selesai di kayu salib, kan masih banyak orang berdosa. Tapi di mata Tuhan, sekalipun keluarga ini belum sempurna, hari mereka memaafkan, saling mengampuni itu, Tuhan sempurnakan. Tuhan sempurnakan. Mereka seperti membeli waktu sorga untuk Tuhan bekerja lebih di kemudian hari, karena Tuhan berkenan saat mereka saling memaafkan. Makanya orang setelah mengampuni itu tambah dicinta sama Tuhan. Dan juga orang setelah diampuni, bukan hanya dicinta oleh Tuhan, dia juga merasa dikasihi. Amazing, pengampunan is amazing. Karena itu saya kasih 3 sempurna bagi keluarga yang sama sekali nggak sempurna. Pengampunan setiap kali. Do not commit less than that. Jangan komitmenmu kurang 1 iota pun dari itu. Jangan kurang 1 step, 1 langkah dari sana. Mengampuni itu every time, setiap kali. Setiap kali we are given a choice, kita diberikan suatu pilihan. To forgive or to not forgive. Untuk mengampuni atau tidak mengampuni. Every time, setiap kali, pilihlah mengampuni. Maka Anda sempurna di mata Allah. Terakhir, ayat yang ke-16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang kan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kayak saat teduh ya, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perbuatan, perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah. Ayat 16 sekali lagi, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya. Nggak hanya satu level kekayaan, segala kekayaannya, nggak hanya satu dimensi, bukan hanya 3D, 4D, tapi heavenly. Ya, tapi semua dimensi di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat, kata-kata hikmat itu mengajar, bahkan menegur, nggak hanya yang enak-enak saja, tapi waktu nggak enak pula. Seorang kan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian, nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Yang ketiga, apa yang menyempurnakan keluarga? Perkataan membangun yang disengaja. Itu dia. Bayar harganya? Mungkin harganya murah tapi kerasa berat. Karena kikuk dan kaku, karena itu tidak sesuai dengan tradisi rumah tangga selama ini. Susah bilang I'm sorry atau I love you. Udah deh, bayar aja harganya, nggak seberapa kok. Kalau itu bisa jadi berkat buat orang lain, Anda perlu keluar dari personality kepribadianmu. Bukan jadi orang lain, tapi jadilah lebih tinggi dari dirimu. Jadilah seperti Kristus. Dunia ini kan suka gembar-gemborkan apa? Be yourself, be yourself. I must say, saya tidak setuju. Bukan jadi diri sendiri. Meskipun saya percaya kita jangan jadi seperti orang lain atau mencoba copy. Enggak. Saya tidak mau ikuti cara dunia filsafatnya yang kosong. Jadilah dirimu sendiri. Saya selalu tekankan, not just to be yourself, but to be your Christ-like self. Tidak menjadi dirimu sendiri, tapi menjadi dirimu yang seperti Kristus. Lebih tinggi dari dirimu hari ini. Tapi aku ini kaku, pastor. Ya sekarang. Kalau Anda kaku, Anda tahu. Keluarga Anda selama ini semuanya juga kaku, tidak ekspresif. Gara-gara Anda mungkin katakan sebagai kepala keluarga. Mungkin Anda perlu berubah style. Yesus memberimu kekuatan. Tapi aku kaku. Ya, tapi Yesus nggak kaku kan? Iya sih. Yesus tinggal di mana? Di dalam diriku. Ya sudah, ikuti Yesus, jangan ikut dirimu. Saya ini orang yang nggak pernah berkata I'm sorry. Waktu saya belum kenal Tuhan. Oh, nggak pernah saya, terlalu gengsi. Untuk saya berkata I love you. Nggak mungkin itu terjadi. Ya, kalau sama keluarga apalagi gitu ya, yang namanya pelukan, cium itu nggak terjadi dalam hidup saya. Bukan begitu kepribadian saya, tapi Tuhan ubah saya. Hidupku yang sekarang ini tidak seperti aku, tapi seperti apa yang Yesus gambarkan, gambar kaliknya untuk diriku. Ayo mendaki bukit itu. Perkataan, kalau itu adalah harga murah yang harus kau bayar. Apalagi seringkali yang kaku itu papa sama putra, father and son. Wah, itu kaku pol. Orang Surabaya bilang begitu. Itu kaku sekali. Udah nggak pernah lah. Nggak pernah. Apapun juga nggak pernah ada suatu afirmasi, pengakuan, peneguhan,
Mungkin dikatakan good job apa segalanya, rasanya itu kayak nggak bisa keluar mulut kata-kata itu. Padahal kita tahu, kata-kata itu anak kita akan senang mendengarnya. Atau papa kita akan sangat bangga diucapkannya. Mungkin waktu diucapkan tidak ada ekspresi, karena gengsi atau karena risih. Tapi lihat ya, setahun kemudian itu menjadi kenangan indah atau sweet memory. Mother and daughter. Mama dan putrinya. Juga sama. Atau bisa jadi juga, saya nggak bisa kotak-kotakkan ini ya. Bisa jadi seorang putra dengan maminya. Atau seorang ayah dengan putrinya, dengan anak perempuannya. Rasanya nggak pernah ekspresif gitu loh. Nggak usah gini-gini, risih dan sebagainya. Karena papanya itu macho man sekali. Nggak pernah bisa ketemu. Ada sesuatu yang nggak kesambung. Sekalipun Kristus mengasihi semua orang, sekalipun ada kasih Yesus di rumah itu. Selama perkataan tidak dirilis. Dalam segala dimensi kekayaan hikmatnya. Selama kata-kata hikmat itu tidak tentu kedengarannya pintar, tapi kata-kata yang pas kena ke hati, yang akan membangun anggota keluargamu itu. Apa susahnya sih jadi tukang posnya Tuhan, kirim surat Tuhan lewat dirimu, lewat perkataanmu. Tuhan mau pinjam cintamu, ekspresimu, untuk salurkan cintanya. Tidak perlu atasnamakan Tuhan Yesus. Yesus mengasihimu nak, itu biasa. Itu loh, dengarkan pendeta bilang, Yesus mengasihi Anda, mengasihi kamu. Yang dia butuhkan sekarang bukan Yesus cinta padamu, yang dia butuhkan sekarang, Papa sayang enggak sama aku. Itu dia. Selama perkataan itu enggak pernah dirilis, ada satu dimensi kekayaan Kristus akan hilang dari kehidupan anggota keluarga Anda. Saya harap ini akan membuat keluarga Anda sempurna. Ada orang yang berani bayar harga. Oke? 3 hal apa? 3 sempurna, 2 racun dulu. Racun di tangan kananku, ya kan? Tangan kiriku, madu di tangan, gimana? Ada lagu lama itu. Racun di tangan kananku, madu di tangan kiriku. Itu lagu lama sekali, mungkin sebagian anak di sini, sebagian orang sebagian besar nggak akan tahu. Hari ini Anda pilih racun di tangan satu, sempurna di tangan satunya. Pilih yang mana? 2 racun yang pasti akan meracuni keluarga dan mengkamirkan dosa seks. Termasuk saya masukkan semua candu, rokok, nikotin, semua. Oke. 2, dosa lidah. 3 sempurna apa? Belas kasihan dari Tuhan. 2, pengampunan setiap kali. 3, perkataan membangun yang disengaja. Ayo, cepat gandeng keluarganya sekarang. Kalau Anda bersama dengan keluarga, pegang tangan bersama-sama suami istri dan anak-anak. Kalau Anda sendiri, letakkan tangan di dada. Mari kita nyanyi lagu ini dan kita buat komitmen bersama-sama. Di hadirat-Mu. Amin, amin. Dalam satu kasih, dengan bersehati, gandeng tangan, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Kami datang di hadirat-Mu, dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluarga gandengan tangan, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Sekali lagi kami datang di hadapan-Mu. Kami datang di hadirat-Mu, dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji
setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selama